Hai semua, aku Arin. Hari ini aku mau ngasih tahu apa aja sih penyebab jerawat itu muncul. So, stay tune terus. By the way, aku mau disclaimer aja kalau aku itu bukan expert skincare, tapi aku lebih ke mau sharing pengalaman apa aja sih penyebab jerawat yang muncul di wajah aku, karena emang itu aku pelajari sendiri. Terus aku lebih merhatiin kayak tadi lagi nggak jerawatan, terus besok tiba-tiba jerawatan. Jadi aku merhatiin kayak ini aku kenapa ya, pasti ada penyebabnya kan. Nah itu dia, aku mau sharing kira-kira apa aja sih penyebab jerawat di wajah aku. Jadi sebenarnya jerawat itu kita kayak orang-orang awam kayak kita tuh kan kayak nggak bisa ngebedain kan, jerawat karena ini tuh bentuknya gimana, jerawat karena itu tuh bentuknya gimana. Intinya jerawat aja, mau jerawat gede, jerawat kecil, beruntusan, jerawat di luar, jerawat di dalam, intinya jerawat. Kayak kita kan tetap aja menganggap itu jerawat dan kita nggak tahu itu penyebabnya apa. Nah yang aku perhatiin, jadi kayak aku tetap masih belum bisa bedain kayak jerawat kalau karena ini bentuknya gimana, kalau karena itu bentuknya gimana, aku tuh masih nggak bisa bedain. Tapi yang jelas aku udah tahu kebiasaan apa aja yang bikin aku jadi jerawatan. Nah yang paling pertama adalah asupan makanan dan minuman. Kayak itu sangat-sangat berpengaruh banget. Jadi kayak makanan yang berminyak, makanan yang manis-manis, minuman yang manis-manis, kayak gitu-gitu tuh sangat-sangat bikin gula yang tinggi dan minyak yang terlalu banyak itu bikin wajah kita jadi gampang berminyak, jadi kusam, dan itu bisa bikin jerawatan. Dan itu benar-benar aku alami sendiri. Aku udah cobain waktu itu pas aku udah jarang jerawatan, terus apa benar ya gara-gara makanan berminyak. Akhirnya aku cobain kayak dalam sehari aku tuh makan gorengan banyak, kayak adalah 3-5 gorengan, terus besokannya muka aku jerawatan coy. Dan itu jerawatan yang gede-gede gitu. Begitu juga sama yang manis-manis. Kalau misalnya dalam beberapa hari aku tuh makan yang manis, terus bahkan dalam sehari aku makan cake, minum minuman manis dalam satu hari ya, terus aku makan coklat kayak gitu, itu bisa bikin jerawatan juga guys. Jadi menurut aku sangat-sangat dibatasin aja makanan berminyaknya sama minuman manis gitu, itu sangat-sangat harus dibatasin. Tapi jangan sampai enggak makan juga, karena kita kan butuh makanan yang manis juga kan buat energi, tapi kan tetap harus dibatasin kayak gitu loh, karena emang sesuatu hal yang berlebihan apapun itu nggak akan baik juga kan. Saran aku tuh lebih baik kayak misalnya kalau kalian doyan gorengan, kayak ya udahlah sehari satu aja gitu. Aku tuh beneran kayak sehari satu. Kalau misalnya pas bulan puasa kan enak ya buka puasa pakai gorengan. Nah itu tuh aku batasin kayak sehari udah buka pakai satu gorengan aja cukup. Jadi kita tetap bisa makan gorengan, tapi ya udah jangan banyak-banyak gitu. Terus sama makanan yang manis atau minuman yang manis ya udah cukup satu porsi aja gitu. Jangan ada lagi misalnya kita udah makan roti yang manis-manis kayak gitu, ya udah nanti ya dalam sehari satu aja, jangan makan lagi gitu. Sampai besoknya baru makan lagi nggak apa-apa, tapi satu pieces aja. Terus kayak minuman es yang manis-manis juga kayak ya udah satu gelas aja dalam satu hari, jangan nambah lagi. Bahkan malam juga kayak termasuk ngopi. Kalau ngopi kayak udah maksimal itu sehari satu gelas, nggak bisa lebih. Kalau lebih muka aku bisa kusam dan jerawatan. Yang kedua adalah debu dan kotoran. Nah itu tuh agak ribet, agak repot, karena sumber debu dan kotoran itu banyak kan, kayak dari udara atau dari debu-debu yang nempel di barang-barang kita, kayak kerudung, kayak sarung bantal. Terus kayak kalau kita masak kena uap, itu tuh juga jadi kotor karena menyumbat pori-pori kayak gitu loh. Itu tuh emang agak repot. Terus kayak handuk badan yang kita pakai buat handuk muka itu tuh sangat-sangat nggak boleh. Please jangan pakai handuk badan ya buat ke muka. Mending saran aku pakai tisu aja, karena aku sama ini juga pakai tisu. Ya kalian pinter-pinter lah gimana caranya irit tisu tapi tetap bisa ngelap buat muka setiap harinya. Kalian tuh harus pastiin kayak sarung bantal tuh harus bersih. Terus kayak wajah tuh jangan sampai kena rambut kalau tidur. Jadi lebih ya udah dijepit ke atas gitu, jangan dikuncir juga sih, kasihan ntar rambutnya rontok. Jangan sering-sering pegang wajah pakai jari. Kadang kan kita iseng ya gini-gini jerawatnya ya, lagi iseng-iseng aja itu bisa sangat-sangat gampang banget. Aku tuh jerawatan kalau tangan aku iseng pegang muka atau kayak gini, atau kayak ya udah tiba-tiba ada yang megang-megang pipi aku, ya udah nanti besoknya aku bisa jadi jerawatan karena emang pori-pori aku juga gede kan, jadi kayak gampang banget kesumbat. Jadi kalau emang udah kejadian kayak gitu, misalnya kita habis masak terus uapnya kotor banget, terus kita habis megang-megang muka nggak sengaja pakai tangan, atau kita habis beresin rumah berdebu, nah itu tuh harus cepet-cepet dibersihin mukanya. Minimal pakai micellar water dulu deh, supaya misalnya kalau kalian capek
malas cuci muka abis bersih atau abis ngapain gitu kan, tapi mukanya udah kotor, terus kalian pengennya tidur, please jangan tidur dulu, tapi kalian harus bersihin dulu muka kalian bisa pakai micellar water dulu. Menurut aku itu sangat-sangat efektif dan efisien. Jadi kalian bisa bersihin dulu semuanya pakai kapas, terus abis itu baru boleh tidur. Utamain dulu pori-pori kalian gak kotor setiap mau tidur, karena nanti dia bakalan stay kalau kalian gak bersihin muka tapi langsung tidur. Ntar kalian debu itu bakal masuk ke kulit kita dan itu bikin jadi jerawatan, dan susah kalau di jerawatan ya kan, kayak bekas jerawat aja tuh susah kan dibersihinnya. Jadi benar-benar utamain kebersihan. Penyebab jerawat yang ketiga ialah kurang tidur, sering-sering begadang kayak gitu-gitu. Ya asli sih, emang muka tuh jadi kusam, terus muka jadi berminyak, jadi gampang jerawat kayak gitu ya. Tapi kan kadang orang-orang yang sibuk kerja itu kan emang ya udah emang kurang tidur aja gitu, karena emang kerjanya harus kerjain malam itu juga misalnya. Ya menurut aku ya emang berpengaruh, mau gimana gitu. Bukannya aku mau nyuruh kalian ya udah nggak usah ngerjain tugas, ya nggak gitu juga, tapi gimana caranya, berarti kalian harus memanage waktu. Benar-benar siang tuh dipadatin sampai ya waktunya istirahat ya istirahat gitu. Jadi biar kulit kalian tetap sehat, nggak kurang tidur, nggak dehidrasi. Karena kan sebenarnya kalau udah jam tidur itu kan semua organ tubuh kita tuh kayak alarm gitu loh, kayak udah otomatis mereka tuh sebenarnya mau istirahat. Tapi kalau kita masih nggak tidur, ya nanti lama-lama rusak organ tubuh kita, terus kulit kita jadi udah nggak sehat kayak gitu loh, karena nggak ada istirahatnya gitu. Sedangkan kalau kita tidur itu adalah masa-masa regenerasi kulit. Makanya kalau pakai skincare sangat-sangat lebih ngefek ketika malam kan dibanding skincare pagi. Karena ketika kita kulit istirahat, dia meregenerasi dari formulasi skincare itu, jadi bekerjanya lebih baik kayak gitu. Jadi emang beneran karena begadang itu sangat berpengaruh banget, dan aku benar-benar ngebuktiin sendiri. Setiap aku begadang yang emang kadang nggak bisa tidur aja gitu, bukan ada tugas, itu juga bisa jerawatan. Nah lanjut ke penyebab jerawat keempat, berhubungan yang begadang tadi, yang nggak bisa tidur adalah stres. Jadi stres itu benar-benar mempengaruhi jerawat juga. Please enjoy your life. Kayak kalau ada masalah, chill aja, kayak dibikin santai. Ya udah cari solusi, tapi nggak usah dicemasin banget kayak gitu. Karena emang beneran sih, aku kalau cemas dikit, stres dikit, itu bisa ngaruh ke jerawat kayak gitu. Jadi emang pikiran kita positif atau negatif sangat-sangat berpengaruh kan ke kesehatan. Jadi ke kulit juga gitu loh, termasuk ke kulit. Ya emang pikiran tuh kan kayak ibarat otak yang mengatur semua organ tubuh kita gitu. Kalau otak kita sehat, cara berpikir sehat, positif, ya udah tubuh kita enjoy. Ya udah dia menikmati, nggak tiba-tiba kepus karena stres, karena tekanan, dia jadi bekerja lebih cepat karena misalnya kita jadi deg-degan kayak gitu. Dan semacamnya lah, pokoknya kurang-kurangin stres. Kalian harus bisa tahu caranya mengatasi stres kalian dengan melakukan hobi kalian, melakukan kesenangan-kesenangan kalian lah gitu. Tapi jangan kesenangan yang yang lifestyle yang ngerusak. Kayak misalnya kita stres terus pengen makan makanan yang manis, ya udah makan yang manis tapi satu aja gitu, jangan berlebihan kayak gitu. Jadi kayak stresnya sembuh tapi kita makan yang manis, tetap aja jerawatan. Nggak makan makanan yang manis, stresnya nggak hilang, tapi kita jerawatan gara-gara stres kan, ya kan? Kayak udah, kayak itu kan berkesinambungan banget. Jadi kayak emang harus diperhatikan banget guys. Penyebab jerawat kelima itu lebih ke hormon. Nah kalau hormon itu lebih ke misalnya kayak masa-masa pramenstruasi, masa-masa haid, datang bulan, itu emang nggak bisa sih, kadang susah. Kalau udah hormon ya hormon aja gitu. Jadi menurut aku kalau jerawat hormon itu please jangan dibikin pusing, jangan dibikin panik, jangan dibikin stres, jangan dibikin kayak buru-buru mau sembuhin satu malam. Yang ada kalian malah stres dan malah makin banyak jerawatnya. Nah menurut aku kalau jerawat hormon itu sangat-sangat bisa banget dia sembuh sendiri. Jadi kayak nanti kalau udah masa haidnya selesai, nanti juga dia sembuh sendiri. Yang penting kalian jangan dipegang-pegang. Pokoknya kalau ada jerawat jangan sama sekali dipegang, jangan dipencet, karena nanti akan berbekas. Nah kalau berbekasnya udah hitam banget, itu tuh susah banget guys ngilanginnya. Kayak butuh waktu, sekalipun kita pakai krim malam ataupun produk-produk yang emang buat ngebersihin bekas jerawat, tapi itu butuh waktu berminggu-minggu, bahkan sampai 2 bulan kayak gitu kan lama. Kayak bikin bete juga kan. Ya udah kalau misalnya jerawat hormon santai aja. Oh ya udah, ya mau gimana, emang udah hormonnya.
ya dia bakal muncul, tapi nanti dia bakal pergi sendiri gitu. So, santai aja guys. Penyebab jerawat selanjutnya itu kayak yang saat-saat ini lagi banyak banget orang ngalamin, yaitu gara-gara pakai masker. Ya kan, masker itu kan nutup wajah pipi kita kan. Nah itu sebenarnya dikarenakan ada gesekan-gesekan. Kulit kita tuh kalau ngalamin gesekan, dia jadi kayak lebih ke sedikit iritasi, bisa dibilang kayak iritasi karena kena gesek-gesekan sebelah sini di bagian pinggir-pinggir masker. Terus ditambah uap karbon dioksida kita yang keluar dari mulut kita itu kan ngendep kan di masker itu, nggak kemana-mana. Nah itu tuh jadi panas, terus pori-pori kita jadi lebih gampang banget kesumbat karena karbon dioksida kita sendiri, terus karena si gesekan itu sendiri. Ditambah kalau misalnya masker itu udah kotor, dalam sehari masker itu dipakai dalam berkali-kali, ya mau gimana, pasti jerawatan guys, kayak gitu. Jadi ya saran aku kalau misalnya pakai masker, pastiin misalnya kalian ini pakai masker nih udah terlalu lama. Kalau udah terlalu lama, tiba-tiba ada saat dimana kalian copot masker, ya udah, kalau mau pakai masker lagi di hari yang sama, udah di waktu yang berbeda, tapi misalnya udah 1 jam 2 jam kemudian, ya kalau bisa banget nih pakai masker yang baru. Jadi kalian selalu harus bawa cadangan masker, karena emang nggak bisa kalau misalnya ini masker udah kotor kan, udah kotor banget sama, ya mungkin dia kotornya bukan kotor dari luar, tapi kotor dari dalam wajah kita sendiri, dari uap, minyak wajah kita, atau keringat. Bahkan si bahan itu tuh nempel kan semuanya di masker itu, jadi ya udah kotor, udah pasti kotor, walaupun kotornya bukan dari debu di luar. Jadi emang harus banget diganti kalau mau pakai masker lagi. Jadi emang buat cewek-cewek, semuanya sih, cowok-cowok juga kalau kulitnya sensitif, yang mending kalian sediain masker yang banyak. Dan saran aku mending kalian pakai masker yang bisa dicuci aja gitu. Jadi kayak sediain misalnya sehari 2 kali. Ya udah, kalian stok sehari tuh 2 masker yang bersih, terus besokannya harus sedia lagi masker sehari sebelum, masker yang udah dipakai sehari sebelumnya itu dicuci, kayak gitu. Saya itu dia penyebab-penyebab jerawat yang aku alami dan aku udah sharing ke kalian. Semoga ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Aku juga mau makasih banget buat yang udah subscribe. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.